Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Zulkarnain dengan NIM 2401010053. Di sini saya berperan sebagai moderator. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang rangkaian kapasitor seri dan paralel. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya yaitu Saya Andirian Saputra dengan NIM 71. Saya Jandri Simatupang dengan NIM 29. Saya Luki Prianto dengan NIM 15. Oke, berikut teori dasar dari kapasitor. Kapasitor koordinator yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada 1791 sampai 1867. Satuan kapasitor disebut farad atau dengan lambang F. Satuan farad sama dengan 9 kali 10 pangkat 11 cm kuadrat, yang artinya luas permukaan kepingan tersebut. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan elektrik. Bahan-bahan elektrik yang umum dikenal misalnya udara, vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki elektroda metalnya, dan pada saat yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang satu lagi. Muatan positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya. Muatan negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif karena terpisah oleh bahan elektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan dalam tidak ada konduksi pada ujung-ujung kakinya di alam bebas. Fenomena kapasitor ini terjadi pada saat terkumpulnya muatan-muatan positif dan negatif di awan. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian B yaitu fungsi kapasitor. Nah, yang pertama itu fungsi kapasitor sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain atau pada PS. Kedua itu sebagai filter dalam rangkaian PS. Tiga, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. Empat, untuk menghemat daya listrik pada lampu neon. 5. Menghilangkan bouncing atau loncatan api bila dipasang pada saklar. C. Rangkaian kapasitor. Nah, rangkaian kapasitor secara seri akan mengakibatkan nilai kapasitansi total semakin kecil. Nah, di bawah ini contoh kapasitor yang dirangkai secara seri, di mana rumusnya itu C per C total sama dengan C per C1 tambah C per 2 tambah 1 per C3. Nah, rangkaian kapasitor secara paralel akan mengakibatkan nilai kapasitansi pengganti semakin besar. Di bawah ini contoh kapasitor yang dirangkai secara paralel. Pada rangkaian kapasitor paralel berlaku rumus C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Baiklah, saya sini akan melanjutkan yaitu dengan metode, yaitu langkah-langkahnya yang pertama adalah merangkai rangkaian kapasitor seri menggunakan multisim seperti pada gambar yang seperti pada rangkaian yang saya tunjukkan, yaitu menggunakan dengan tegangan 12 volt DC, 0,5 mikrofarad dan 0,2 mikrofarad. Kemudian alat ukur yang digunakan yaitu adalah multimeter sebagai pengukur tegangan dan juga multimeter sebagai arus. Baiklah, di sini saya akan mengukur tegangan pada rangkaian seri.
Baiklah, di sini ditunjukkan hasil yang berbeda sesuai dengan konsep rangkaian seri, yaitu di mana setiap tegangan pada setiap kapasitor seri berbeda dan arus yang terdapat pada rangkaian seri yaitu adalah sama. Kemudian di sini terdapat rangkaian kapasitor yang disusun secara paralel dengan menggunakan kapasitor 1 mikrofarad, 1 mikrofarad dan juga 1 mikrofarad dengan tegangan 12 volt. Di sini juga kita akan mengukur tegangan serta arus. Di sini dapat kita lihat di sini adalah tegangannya itu sama sesuai dengan prinsip rangkaian paralel di mana setiap kapasitor memiliki tegangan yang sama serta memiliki arus yang berbeda. Mari kita buktikan apakah arus di sini berbeda atau tidak. Oke, bisa dilihat di sini arus yang ditampilkan pada layar ini adalah berbeda sesuai dengan rangkaian kapasitor paralel. Baik, di sini kesimpulannya dalam rangkaian seri, kapasitor itu dihubungkan secara berurutan. Nah, muatan yang tersimpan pada setiap kapasitor adalah sama. Namun, tegangan total pada rangkaian adalah tegangan pada masing-masing kapasitor. Dan rumus untuk menghitung kapasitansi total dalam rangkaian seri adalah 1 Cn sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 C per 3 tambah dan seterusnya sampai 1 per Cn. Ini menunjukkan bahwa kapasitansi total lebih kecil dibandingkan dengan satu kapasitansi. Pada konfigurasi paralel, kapasitor ini dihubungkan sedemikian rupa sehingga semua kutub positif terhubung bersama dan semua kutub negatif juga terhubung bersama. Dalam hal lain, tegangan pada setiap kapasitor adalah sama dengan sumber tegangan. Dan rumus untuk menghitung kapasitansi total dalam rangkaian paralel adalah CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Dan ini menunjukkan bahwa kapasitansi total adalah penjumlahan dari semua kapasitansi sehingga menghasilkan nilai kapasitansi yang lebih besar. Sekian kesimpulannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.